mengarungi badai kehidupan. Saya percaya kita semua pasti pernah dan akan mengalami apa yang namanya badai kehidupan itu. Apakah itu dalam bentuk pergumulan kah, persoalan kah, kesulitan kah, tantangan kah, penyakit kah, itu saya sebut sebagai badai dalam kehidupan. Dan kita belajar dari Mazmur 43 bagaimana sang pemazmur mengarungi badai kehidupan ketika dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Itu menunjukkan bahwa sang pemazmur sedang menghadapi badai dalam kehidupan. Ada 3 hal dalam mengarungi badai kehidupan yang kita perlu contohi dan teladani dari pemazmur. Yang pertama, tetap merindukan Allah. Dalam ayatnya yang ketiga, "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah." Sang pemazmur tetap memiliki kerinduan untuk datang kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Dan ini cara yang baik dan benar dalam mengarungi badai kehidupan. Yang pertama, kita tetap merindukan Allah. Kita tetap rindu untuk bertemu dengan Tuhan, beribadah kepada Allah. Karena saya percaya ketika kita bertemu dengan Tuhan, disitulah kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan kemampuan untuk saudara dan saya bisa mengarungi badai kehidupan menuju samudera tujuan pelabuhan yang kita tuju. Itu kita tetap punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Yang kedua, dalam menghadapi badai kehidupan dalam ayat 4 bagian B, "Dan aku bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku." Sang pemazmur tetap bersyukur. Sehingga hal yang kedua dalam menghadapi badai kehidupan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bukan mensyukuri badai kehidupan itu, tapi yang kita syukuri bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang baik dalam menghadapi badai kehidupan itu. Kita tidak mensyukuri persoalan hidup, kesulitan hidup, penderitaan hidup yang kita alami. Tapi yang kita syukuri adalah bahwa pasti di balik penderitaan itu, di balik badai kehidupan itu, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang baik dan indah dalam hidup kita. Makanya firman-Nya berkata Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, dalam mengarungi badai kehidupan, dalam ayatnya yang kelima, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Berharaplah kepada Allah. Mengarungi badai kehidupan yang ketiga, kita harus tetap berharap kepada Allah. Kita berharap pertolongannya, kita berharap mujizatnya, kita berharap kemurahannya, kita berharap jalan keluar dari Allah. Karena kita percaya hanya Allah yang bisa meneduhkan badai kehidupan kita. Hanya Allah yang bisa memberikan solusi yang terbaik dalam menghadapi badai kehidupan. Karena itu kita tetap berharap kepada Allah. Apapun beratnya badai kehidupan kita, apapun beratnya pergumulan dan kesulitan hidup yang kita alami, apapun beratnya penderitaan penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, jangan pernah kehilangan berharap kepada Allah. Karena berharap kepada Allah bisa mendatangkan mujizat, berharap kepada Allah bisa mendatangkan pertolongan Tuhan, berharap kepada Allah dapat meneduhkan badai kehidupan yang saudara dan saya alami. Jadi hal yang ketiga, dalam mengarungi badai kehidupan, kita harus tetap berharap kepada Allah. Karena mujizat masih berlaku. Mujizat bisa terjadi dalam hidup kita karena kita berharap kepada Allah. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang